Thin Hi-Fi Planar, mungkin ini monitor satu ini redup setelah kemunculan dari 7Hz Timeless. Tapi untuk kalian tahu juga Thin Hi-Fi ini sudah bermain di ranah planar budget sebelum adanya 7Hz Timeless. Dan kali ini kita akan membahas Thin Hi-Fi Planar yang merupakan pembaruan dari Thin Hi-Fi P1 yang pernah dirilis sebelumnya. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Thin Hi-Fi sendiri adalah perusahaan yang berbasis di China, yaitu masuk pada kategori Chi-Fi, dan mereka sudah bermain di dunia planar budget sebelum adanya 7Hz Timeless. Dan dulu mereka merilis Thin Hi-Fi P1 yang mendapatkan ada beberapa feedback dari Thin Hi-Fi P1, misalkan suaranya terlalu bright ataupun berat untuk di drive. Dan mereka dari feedback tersebut mereka meracik sebuah in-ear monitor baru, yaitu Thin Hi-Fi P1 Plus yang mengusung planar driver 10 mm. Untuk harga sendiri, Thin Hi-Fi P1 Plus ini dipasarkan di angka sekitar 2 jutaan. Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Untuk packaging dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini kita nggak dapat packaging fullnya, jadi kita hanya dapat case dan in monitornya. Jadi kita akan skip aja untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini. Build quality dari P1 Plus ini menggunakan 304 stainless steel yang sama digunakan untuk case jam-jam pada umumnya. Dan juga terdapat satu fan hole dan marking pada bagian dalamnya. Jadi sini ada satu fan hole dan marking left dan right, di sini kalian bisa lihat. Untuk nozzle-nya sendiri kita lihat nozzle-nya di sini cukup besar ya. Diameternya ini mungkin sekitar 5 mm ke atas dan sudah ada filternya nozzle-nya seperti ini. Dengan bahan yang sama dengan bahan housing-nya, yaitu stainless steel, dan dia agak miring seperti ini untuk nozzle-nya dan cukup panjang untuk nozzle-nya. Sedangkan kalau kita lihat ke bagian depan, untuk faceplate-nya ini dia memiliki pola segitiga seperti ini yang kesannya polos gitu dan sedikit cekung ke dalam dari bagian faceplate-nya ini. Untuk kabelnya sendiri dia masih menggunakan kabel MMCX yang memang saya agak alergi dengan MMCX karena memang saya lebih prefer dual pin. Tapi oke lah, it's okay lah. Jadi ada kabel MMCX di sini, bahannya ini kabelnya adalah Cooper dengan braided twisted seperti ini, sorry bukan braided tapi twisted. Jadi di sini ada air hooknya yang transparan juga. Kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada chin slider dan splitter yang sama-sama berbahan metal dan ada logo Thin Hi-Fi-nya. Di bagian bawah sini juga ini adalah 4 braid ya, 4 braid bahan Cooper seperti ini untuk kabelnya. Dan kalau kita turun ke paling bawah lagi, di sini juga ada untuk cable tie-nya di sini. Dan di sini ada jack berbahan metal juga. 3,5 mm straight plug gold plated 3 pole. That's it. Secara build quality kami berikan skor amin untuk Thin Hi-Fi P1 Plus ini karena dia menggunakan bahan yang cukup spesial, yaitu stainless steel. Selanjutnya kita bahas fitting dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini. Housing dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini kalau kalian lihat housingnya ini sedang mengarah ke kecil karena memang housingnya ini cukup imut-imut dan pemakaiannya adalah over ear seperti ini dan tipe pemakaiannya adalah regular to shallow fit. Jadi seperti ini. Untuk pemakaiannya sendiri kita bilang ini memiliki kekedapan yang oke banget, tapi secara grip menurut saya not the best karena pemakaiannya dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini bukan tipe in-ear monitor yang super snack banget, super sesak banget pada saat pemakaian. Tipe housingnya sendiri adalah tipe universal yang tidak terlalu snack banget, seperti halnya Moondrop Kato. Dan in-ear monitor satu ini walaupun menggunakan bahan dari stainless steel tapi tidak terkesan terlalu berat dan juga tidak ada sudut-sudut tajamnya. Overall untuk pemakaiannya sendiri saya tidak ada masalah yang berarti dari in-ear monitor satu ini. Dan kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini arah suaranya bisa dikategorikan netral mengarah ke bright, dan saya sarankan karena dia planar, kalian harus berikan power yang proper untuk memaksimalkan suaranya. Untuk bagian bassnya sendiri, bass dari Thin Hi-Fi P1 Plus ini bisa dikategorikan tipis dan agak sedikit kopong. Jadi bassnya ini bukan tipe yang fun ya, jadi jauh dari kata fun, lebih tepatnya dia bass yang cukup tight, cepat dan juga clean banget.
Untuk ngejar lagu-lagu rock yang memang cari bass yang gesit, ini monitor satu ini bisa kalian pertimbangkan. Tapi kalau kalian EDM, nyari untuk EDM-an, sudah skip aja ini monitor satu ini. Untuk mid-nya sendiri bisa dikategorikan cukup netral dari Tin Hi-Fi P1 Plus ini. Male vokalnya sendiri memiliki body yang pas dan kita bilang cukup clean. Serta artikulasinya ini jelas, walaupun secara emosinya kita bilang agak sedikit kurang baik lah. Bukan yang spesial banget. Sedangkan untuk female vokalnya terkesan netral dan juga clean, walaupun kita bilang sedikit lebih tipis dan juga lebih bright jika dibandingkan dengan male vokalnya. Dan perlu kalian perhatikan juga, ini monitor ini masih ada shouty-nya pada high volume. Itu mungkin sedikit pertimbangan untuk kalian yang sensitif mungkin. Dan untuk presentasi instrumennya ini bisa dikategorikan lively dan crispy, terutama untuk gitar string itu mantap sih ini monitor satu ini. Untuk bagian treble-nya juga salah satu yang menarik dari ini monitor satu ini dan mungkin merupakan main star-nya. Dia memiliki treble yang detail, open, dan juga extend banget. Memiliki tekstur yang sangat baik dan juga terkesan bright. Jadi kalau kalian sensitif terhadap ini monitor bright, pikir dua kali sebelum mencoba atau membeli ini monitor satu ini. At least kalian coba dulu lah sebelum membeli. Karena ini monitor satu ini dia memiliki suara yang treble yang cukup nyerang lah. Terutama kita bilang cymbal crash-nya. Dan secara keseluruhan ini kami berikan skor B+ untuk tonalitas dari ini monitor satu ini. Mungkin untuk kalian yang treble head, ini monitor satu ini super banget. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini bisa dikategorikan presentasinya adalah lively dan open, tapi harus di-amping dengan baik atau di-driven dengan baik. Jadi kalau kalian langsung colok HP, skip aja udah. Timbernya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan timber khas planar di mana agak sedikit kurang bite dan kurang soul-nya. Tapi secara tonalitasnya oke banget sih menurut saya. Untuk soundstage-nya ini terkesan megah, secara white-nya mantep, secara head-nya juga mantep, walaupun secara depth-nya ya biasa aja sih. Untuk clarity dan detail, super banget. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini terpisah-pisah dengan baik. Imagingnya kita bilang oke, dengan positioning yang kita bilang sangat pinpoint, dia bisa membagi-bagi atau menempatkan instrumen dan vokalnya dengan sangat presisi. Dan kami berikan skor amin untuk teknikalitas dari ini monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari ini monitor satu ini. Cons-nya dari ini monitor satu ini yaitu ini monitor satu ini agak sedikit berat untuk di drive. Itu perlu kalian perhatikan, jadi colok HP skip. Cons yang kedua yaitu ini monitor satu ini suaranya tidak terlalu all-rounder, jadi bukan untuk kalian yang mencari ini monitor yang all-rounder banget. Pro-nya ini monitor satu ini untuk kalian yang treble head tentu akan sangat-sangat memuaskan, terutama bagian treble-nya yang sangat delicate banget. Pro yang kedua yaitu build-nya ini dari stainless steel, itu sangat-sangat oke banget menurut saya. Salah satu bahan build quality yang sangat saya apresiasi. Untuk value for money dari ini monitor satu ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value, terutama untuk kalian yang treble head. Kesimpulan, P1 Plus ini adalah salah satu in-ear monitor planar yang sangat menarik menurut saya, terutama untuk kalian yang treble head. Tapi kalau kalian yang bass head, tentu saja skip aja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar P1 Plus ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!